menanam di rumah, hindarkan pupuk dan pestisida sintetis yang kimia. Jangan pakai itu, merusak lingkungan, merusak sobat kebun juga. Kalau apalagi di rumah ya, itu kalau kita pakai di rumah, keluarga semua bisa keracunan, bisa kena semua racun yang kita pakai. Maka semaksimal mungkin pakai pupuk yang organik, pupuk yang alami, yang sehat, yang nggak ada residu, nggak ada racun. Itu dipakai itu. Dan sobat semua, kita pakai yang ini Top DW ya. Dipersembahkan oleh Top DW, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Sobat kebun, ketemu lagi di channel kita Top DW. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial cara mengganti media aglonema. Sobat semua, bagi yang sobat kebun, bagi yang baru datang di channel ini, kita informasikan bahwa channel Top DW ini berisi tentang tips, tutorial, inspirasi urban farming yang sifatnya organik, alami, sustainable, berkelanjutan, ramah lingkungan. Bagi yang tertarik dengan tema-tema ini, silahkan di subscribe ya, like, share, komen, dan juga di klik tombol loncengnya biar nanti dapat notifikasi pas kita mengupdate video-video kita selanjutnya. Ikuti terus video kita ya. Oke, sobat kebun, seperti saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan berbagi tips cara bagaimana kita ganti media tanaman kita, tanaman aglonema ya. Tentu sobat tahu semuanya, tanaman aglonema ini biasanya ditanam di pot, di polybag atau planter bag. Tapi untuk selanjutnya, kalau tanaman itu sudah tambah besar, maka medianya juga perlu diganti sobat. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan dalam mengganti media tanaman aglonema? Ya, pertama ya, pertama dulu kita punya tanaman aglonemanya ya, ukurannya berapa ya, umurnya berapa, lebih-lebih ukuran sobat. Jadi kalau bisa juga warnanya apa, nanti disesuaikan untuk media selanjutnya ya. Nanti media ini selera ya, nanti kalau merah, mau potnya merah, mau hijau kan terserah juga sobat semua. Jadi ini juga menjadi perhatian kita, ukuran tanaman, warnanya, dan medianya mau kita ganti apa. Kita hanya memindahkan, misalnya kalau ini di polybag ke polybag yang lebih besar, atau kita pindah di pot. Jadi langkah selanjutnya, tanamannya kita sudah tahu ukurannya. Nah, dari tanaman ini kita mengira-ngira sebetulnya dengan ukuran tanaman ini itu saya membutuhkan ukuran ukuran medianya yang seberapa. Nah, misalnya sobat, di sini ada pot ya, pot yang model saya gini ukurannya. Kita coba aja misalnya sobat, dengan ukuran ini ada yang kecil ya, ada yang sedang, dan ada juga yang agak besar. Nah, kalau sobat semua dari melihat tanaman aglonema ini, sobat semua mau milih mana yang pas untuk pot ini yang kecil, yang sedang, atau yang tengah? Mana? Yang tengah ya. Kenapa tengah? Karena kalau ini kan mungkin ya, ini kan terlalu kecil ya sobat ya, terlalu kecil medianya untuk tanaman se-aglonema ini. Jadi nanti pertama kalau kita memilih media itu mau ganti itu, kalau terlalu kecil berarti kurang tepat ya. Kalau ini terlalu besar, membazir ya. Jadi jangan nanti sobat semua untuk ganti media aglonema, wah kita cari pot yang paling besar saja biar kita nggak ganti-ganti ya. Itu juga kurang baik sobat, karena bagaimanapun tanaman yang kita tanam di pot itu, di aglonema ini, itu butuh diganti terus medianya. Jadi setiap waktu tertentu, kondisi sesuai dengan pertumbuhannya, kita harus mengganti medianya ya. Jadi media yang kita butuhkan yang pas tadi itu adalah tengahnya ya. Jadi
Ini. Nah, selanjutnya setelah kita memilih media yang tepat, pot misalnya kita punya ini ya, dari segi ukuran nanti warna selera, mau hijau mau merah selera, dan tergantung juga stok yang ada di pasar ya, warna apa itu. Terus yang kedua, kita menyiapkan media tanam ya. Nanti bagi sobat semua yang belum bagaimana kita menyiapkan media tanam yang baik dan benar, silahkan ditonton video-video kita selanjutnya. Sebelumnya ada video, kita sudah buat video menyiapkan media yang baik dan benar untuk aglonema salah satunya. Jadi silakan ditonton sobat ya. Ini kita sudah siapkan medianya. Di video kita sebelumnya kita sudah sampaikan ya. Ini media yang sudah kita siapkan yang baik untuk aglonema. Jadi kita nanti taruh di bawahnya dulu ya. Pertama kita isi media secukupnya saja. Lalu kita kira-kira ya, aglonema itu kalau segini kelihatannya udah pas ya. Sudah ya, ini segini. Jadi nanti di leher tanamannya dipas aja segini ya. Kalau terlalu penuh juga kurang bagus, terlalu turun juga kurang bagus. Jadi yang pas saja. Dan ini kan segini ya. Ini berarti udah pas ya. Tinggal kita polybagnya ini kita bisa nyobeknya, bisa nyobek atau caranya gimana? Caranya memecahkan, menyobek polybag ini kita sobek saja. Bisa pakai jari atau pakai cutter ya. Pakai gunting juga bisa, tapi kalau saya ini pakai kuku saja terus ditarik. Jadi disobek belakang dan depannya. Nah, ini kalau sudah sobek begini ya, kita pelan-pelan, ini pelan-pelan diangkat. Nah, ditarik ya ini. Terus ini ditahan pelan-pelan juga, jangan sampai pecah medianya karena nanti bisa akarnya putuskan. Sobat semua bisa lihat kan, ini akar-akarnya udah mulai tumbuh ya. Ini ada akar ini, akar-akar ini. Nah, nanti kalau udah secara pelan-pelan kita taruh di potnya. Nah, nanti gimana cara ini? Sebetulnya kurang simetris potnya. Nanti dalam menaruh di pot ini kita usahakan dia pas, batangnya itu pas di tengah pot, jangan di pinggir juga atau di kanan atau kiri atau ke depan. Tapi kita usahakan kita menata dia pas di tengah. Jadi pas di tengah pot, batang tengahnya, batang aglonemanya ini pas di tengah. Kalau sudah di tengah, ini dalam menaikkan miring ya, tapi untuk ngepaske tanamannya di tengah ya kita paske aja. Nah, medianya kita geser. Habis itu kita isi media tanam yang kita sudah siapkan sebelumnya, media tanam aglonema. Nih yang baik dan benar. Kalau sudah ya kita goyang-goyang saja. Agak kalau sudah begini kita banting-banting sedikit ya. Yang penting medianya jangan sampai kosong. Nah, oke, setelah kita mengisi media ini udah ya. Nah, ini langkah selanjutnya kita melakukan penyiraman ya. Kita memberikan nutrisi untuk tanaman ini nanti. Oke, tonton terus video kita ya. Oke, sobat semua, sobat kebun, setelah kita tadi mengisi media ini, media tanam ini kita ganti, kita masukkan di pot. Langkah selanjutnya jangan lupa diingat ya, habis ini kita melakukan penyiraman dan semaksimal mungkin kita memberikan nutrisi bagi tanaman ini. Kita menginput mikrobia yang dekomposisi ini, juga nutrisi makro-mikronya, pencegah hamanya, pencegah jamurnya, supaya tanaman kita ini bisa tumbuh dengan baik. Dan sobat semua, kita biasanya kita sudah uji coba dan banyak konsumen yang sudah pakai bagus. Ini alami seperti saya katakan tadi. Kalau nanti menanam di rumah, hindarkan pupuk dan pestisida sintetis yang kimia. Jangan pakai itu, merusak lingkungan, merusak sobat kebun juga. Kalau apalagi di rumah ya, itu kalau kita pakai di rumah, keluarga semua bisa keracunan, bisa kena semua racun yang kita pakai. Maka semaksimal mungkin pakai pupuk yang organik, pupuk yang alami, yang sehat, yang nggak ada residu, nggak ada racun, itu dipakai itu. Dan sobat semua, kita pakai yang ini Top DW ya, kita pakai untuk tanaman kita, untuk tanaman apa saja. Apa keunggulan dari Top DW ini? Dia udah mengandung makro mikro, ada biokontrolnya, mencegah hama. Jadi
kita dengan menggunakan Top DW ini kita nggak takut lagi aglonema kita diserang hama. Lalu juga ada makro-mikronya. Jadi tanaman ini nanti dengan makro-mikro lengkap, itu tanaman aglonema kita itu daunnya bisa mengkilat. Nah, itu nanti mengkilatkan daun, membuat daun aglonema mengkilat secara alami dan mengkilatkan dari dalam, bukan dari luar dioles-oles ya sobat, tetapi itu tanaman itu disehatkan dari dalam. Jadi sudah ada makro-mikronya, terus ada herbalnya juga, jadi tanaman ini udah bisa mencegah jamur-jamur. Nanti udah bebas jamur, tanaman aglonema kita pasti lebih sehat. Jadi bagaimana ukurannya sebetulnya gampang sobat. Ini Top DW Pal 1 mili, Top DW Pal Hormon 1 mili diencerkan dengan air 1 liter air. Aplikasinya bagaimana, susah nggak? Gampang. Jadi aplikasi Top DW ini, formula Top DW ini hanya diencerkan di air, disiram saja. Nah, disiram ya, disiram medianya sampai basah saja ya, secukupnya. Dan selain itu kita juga Top DW ini kita encerkan di alat semprot. Nah, nanti untuk selanjutnya setiap kita itu kita isi di alat semprotannya ya. Jadi setelah formula Top DW tadi kita encerkan dengan air ini 1 mili untuk 1 liter air, kita masukkan di semprotan. Terus juga kita semprotkan, selain kita siram bawahnya, kita semprotkan daunnya juga secara rutin. Cara nyemprotnya bagaimana sobat? Nyemprot daun ini, kita semprot saja ini. Nah, kita setting itu kabut. Nah, kabut itu bagaimana? Ya ini, jadi nozzle-nya kita atur sehalus mungkin ya. Nah, gini ya, sehalus mungkin kita semprotkan daunnya. Caranya seperti ini sobat. Jadi cara nyemprot formula Top DW ini ke aglonema itu nyemprot atas dan bawah daun. Nah, berapa kali kita lakukan ini? Bisa 3 hari sekali, bisa sekali seminggu, bisa. Nanti sekalian ini kan udah mencuci daunnya juga jadi bersih ya dari kotoran misalnya debu itu. Nah, nanti dijamin dengan ini tanaman aglonema kita tetap sehat, daunnya mengkilat tanpa bahan-bahan olesan-olesan yang lain. Cukup pakai ini sudah cukup, untuk itu dijamin aglonema kita jadi sehat. Jadi nanti secara rutin kita semprot ya, bisa 3 hari sekali ya disiram, nanti sesuai dengan kondisi cuaca di tempat sobat semua ya. Nah, ini kalau sudah begini ya, tanaman aglonema kita udah siap. Kita tinggal cari tempat di mana kita menaruh tanaman aglonema kita yang sudah kita ganti medianya. Jadi sobat kebun, demikian saja share pengalaman kita cara mengganti media aglonema yang sudah besar ya, mengganti medianya. Terima kasih sobat, tonton terus video kita. Bagi yang belum like, silahkan di like, subscribe, share video ini, dan juga ditekan tombol loncengnya sehingga nanti dapat notifikasi dalam video-video kita selanjutnya. Terima kasih sobat, sampai ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Top DW. Dipersembahkan oleh Top DW, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon.